Jadi host lalu jadi pembicara itu emang panik ya. Saya ngerasain berarti Pak Herman waktu itu waktu NBO ya Pak Herman ya. Jadi terima kasih teman-teman semuanya ya. Pagi ini sudah banyak yang join ya, dan saya melihat tentunya di sini komunitas yang sangat luar biasa dari One Vision. Di sini pasti ada agent baru ya, agent lama ya, leader baru maupun leader lama ya. Bisa next ya, Ibu IT, Mbak. Sorry. Mbak Ibet. Sorry, satu-satu ya. Oke, bicara tentang karir ya teman-teman, ya pasti semuanya ingin mencapai karir yang tertinggi ya sebaik mungkin. Kita interaktif aja ya dari teman-teman di sini ya. Saya ingin tanya ya, waktu zaman kita masih kecil, pasti kan kita ditanya apa cita-citanya. Di chat aja. Boleh di chat teman-teman ya. Apa cita-cita tolong waktu chat kecil? Ya, langsung di chat ya, interaktif. Kira-kira teman-teman dulu pernah punya cita-cita apa sih? Jangan yang awal-awal ya, yang udah mulai agak serius ya teman-teman ya. Saya tunggu chatnya teman-teman. Udah mulai kuliah. Coba. Udah mulai besar ya. Saya pengen baca nih. Ada yang pengen jadi dokter, wow. Oke, terus. Pemain basket. Ada yang jadi pemain basket pro, dokter gigi, pebisnis, pramugari, developer, pembalap, produser, ya, pengacara, insinyur, pengacara, konglomerat, researcher, pengusaha, Nggak ada yang jadi orang sukses, sip, diplomat, orang kaya ya, udah beberapa nih orang kaya ya. Dokter sebagian banyak anak kecil, ya. Pak Samsul ternyata dari kecil dokter tercapai cita-citanya Pak Samsul ya, luar biasa. Jadi memang sangat ini dengan cita-citanya, jadi bisa tercapai ya. Sorry, jangan dipindah dulu bisa, Jadi teman-teman semua ya, dalam hidup kita perlu cita-cita ya. Kalau kita tidak punya cita-cita, tentu kita tidak punya tujuan hidup, tidak punya arah hidup ya. Cuman dari sekian banyak teman-teman yang punya cita-cita, ini ada desainer terkenal ya, Nura ya. Kira-kira ada nggak sih yang punya cita-cita jadi sales atau agent asuransi ya? Sebanyak ini saya baca nggak ada satupun ya. Wah, ini ada Bima jadi hacker nih. Udah tercapai belum Bim ya? Nggak ada yang jadi agent asuransi ya? Ternyata nggak ada ya, ternyata nggak ada. Ya demikian juga saya teman-teman. Ya boleh di next. Saya dulu cita-cita jadi insinyur ya, karena bapak saya insinyur ya, jadi saya pengen jadi insinyur. Bisa di next slide-nya. Jadi karena saya mau jadi insinyur, saya masuk path-nya ya, saya masuk kuliahnya di teknik ya, saya teknik elektro ya waktu itu. Kemudian saya kepingin banget nulusin ke S2 ya, cuman karena orang tua saya pegawai negeri ya, jadi saya nggak berani maksa. Tapi rupanya ada kesempatan scholarship ya, ada beasiswa. Akhirnya saya bisa diterima di Denver ya. Jadi saya ambil S2 saya MIS di Denver ya teman-teman. Nah itu sebetulnya kesempatan yang mungkin tidak akan terulang, dan saya blessing saya bisa dapat dan saya bisa lakukan ya. Jadi dalam hidup ini teman-teman, kesempatan itu mungkin tidak datang 2 kali ya. Begitu ada kesempatan langsung ambil ya. Saya waktu dapat beasiswa, saya sudah diterima di IBM Indonesia ya. Hari pertama masuk, bosnya sempat saya datengin, saya tanya, ini bagaimana? Saya ada di persimpangan jalan ya. Saya mau terima beasiswa ini, ngambil S2, atau saya meneruskan bekerja sebagai professional employee di IBM ya. IBM itu ketat sekali teman-teman seleksinya ya. Nah, bos saya cuma bilang, dalam hidup yang paling penting adalah ilmu ya. Semakin kita punya ilmu semakin banyak, semakin besar kapasitas kita ya. Jadi waktu itu akhirnya saya putuskan sholat istikharah segala macam, saya ambil beasiswa ya. Nah teman-teman, alhamdulillah saya bisa selesaikan ya. Kemudian saya juga ambil beberapa sertifikasi ya, tentunya terkait dengan profesi saya. Saya percaya profesi yang mendapat sertifikasi adalah profesi yang benar-benar diakui ya teman-teman ya. Dulu saya pegang project management sehingga saya ambil sertifikasi project management profesional ya. Mungkin kalau teman-teman yang di IT industri ya, atau di kantoran ada jadi project manager ya, itu biasanya sertifikasinya adalah PMP ya, PMP certified. Kemudian saya juga ambil sertifikasi sebagai PM assessor ya. Boleh next-nya?
Ya, next-nya. Ya, jadi teman-teman, slide-nya belum pindah ya. Jadi teman-teman, saya selesaikan kuliah saya, ya saya selesaikan sampai tuntas sampai S2 ya. Ya tentunya sesuai dengan cita-cita saya dulu ya, karena saya ingin jadi insinyur, saya lulus sebagai sarjana teknik elektro ya, insinyur elektro ya. Di sini saya juga dapat kesempatan bekerja ya teman-teman di Denver selama 2 tahun ya. Kenapa? Karena sebetulnya kan kalau saya dapat beasiswa saya harusnya ikatan dinas ya, balik ke Jakarta ya. Wah, ternyata Kemal ngerti juga PMBOK ya. Berarti kita satu aliran nih Kemal ya. Jadi kita bicara zaman dulu ya, zaman dulu sekali ya. Terus terang ini zaman-zaman saya nih masih awam banget ya. Internet aja ditemukan zaman tahun 96 ya. Saya kuliah belum ada internet waktu itu ya. Jadi saya selesaikan kuliah saya di Denver karena Pertamina sedang freezing ya, seluruh oil company saat itu sedang freezing. Jadi tidak bisa terima lulusan dari beasiswa. Ya tentunya saya juga tidak menyia-nyiakan kesempatan, saya langsung apply di Amerika dan saya sempat 2 tahun bekerja di sana. Ya, jadi saya boyong istri saya nih, Disa ya, untuk stay di sana, nemenin saya kerja. Ya, enak kerjanya di kaki gunung ya. Denver itu terkenal dengan Rocky Mountains ya. Kalau lihat gambarnya tuh ya, downtown-nya Denver, itu istilah kotanya disebut Mile High. Mile High itu adalah kota di atas ketinggian 5.000 miles ya. Jadi benar-benar nyaman kotanya untuk belajar ya. Nah, singkat cerita, Disa punya anak nih ya, kita punya anak dan anak kita ternyata butuh Disa perlu spend waktu lebih untuk anak dan akhirnya Disa jadi homesick teman-teman ya. Iya, soalnya waktu itu ternyata kita datang nih satu keluarga nemenin waktu Disa mau melahirkan dan suasana itu membekas sekali ke Disa. Jadi ibunya Disa, adiknya Disa ya. Nah, adiknya Disa nih betul leader kita nih, Bu Caca ya. Jadi di sini kita KKN nih. Nah, kemudian Disa minta pulang ya. Singkat cerita, saya akhirnya nggak lama di sana, 2 tahun aja. Lalu saya pulang teman-teman, pulang ke Jakarta ya. Kebetulan saya diterima di salah satu IT company, yaitu Astra Grafia IT. Saya start sebagai senior PM ya. Dulu saya start mungkin gajinya masih dulu sih masih oke banget ya. Gaji awal baru 4 juta ya teman-teman ya. Nah, rupanya IT itu belum terlalu kenal dengan PM. Ya, PM itu masih di konstruksi bisnis. Ya, PM project manager itu di konstruksi bisnis. Nah, IT itu agak disepelekan lah PM-nya. Karena banyak sekali spesialis-spesialis yang bisa menjadi PM di project-nya. Tapi begitu project sudah besar, melibatkan banyak vendor dan lain-lain, akhirnya butuhlah seorang PM. Nah, saya menjalankan beberapa project di telco industry, di oil industry, kemudian lumayan berhasil sehingga dipromot menjadi head of project management department. Dulu nggak ada departemen PM, nggak ada. Tapi begitu ada departemen, kita membuat sistem ya, kita bikin ISO 2000 ya untuk deliver project ya. Kita salah satu perusahaan pertama yang punya ISO untuk delivery, project delivery. Dan kemudian kita naik lagi jadi project management division head dan akhirnya sampai chief. Ya, singkat cerita teman-teman, menurut teman-teman pekerjaan saya di sini ya, dari awal saya masuk sebagai senior PM sampai level terakhir saya di chief executive level. Kira-kira ada masalah nggak teman-teman? Saya nggak menemui masalah teman-teman. Saya alhamdulillah sangat didukung oleh tim saya ya, bos saya juga sangat kooperatif dengan saya dan ini membuat saya nyaman sebetulnya ya. Nah, pertanyaannya kemudian dengan pekerjaan nyaman ya, karirnya lumayan oke lah. Chief itu adalah satu level di bawah direksi ya. Karir oke dan kesempatan untuk menjadi direksi juga terbuka ya. Income-nya waktu itu mungkin sekitar 50 juta lah. Dan saya masih punya kesempatan untuk mendapatkan project bonus ya. Begitu kita deliver project on time, on scope, on budget,
kita bisa deliver certain difference dari PNL kita, itu kita ada hitung-hitungannya. Jadi kita bisa dapat lebih ya. Sebetulnya nggak ada masalah dengan income, tidak ada masalah dengan karir, dan tidak ada masalah dengan kondisi kantor ya. Nah, lalu kenapa kok kita bisa terekrut ya? Mungkin boleh ke next-nya slide-nya. Ya, di sini saya cerita sedikit kenapa kita bisa terekrut. Next. Dimulai dari tahun 2008. Ya, 2008 itu adalah saat di mana Dodi dan Caca itu datang ke kita untuk menjelaskan tentang bisnis prudensial. Ya, sangat antusias karena ini adalah bisnis bagus banget. Ya, percepatan income 5 tahun 100 juta. Dan kita bisa mendapatkan banyak hal di sini ya. Saya sendiri dalam hati ya oke, ya bagus ya Dot ya, hebat ya, bisa 100 juta dalam 5 tahun. Tapi dalam hati saya bertanya, apa pertanyaannya teman-teman? Saya aja sekolah tinggi-tinggi S2 dapat kerjaan itu pun juga lewat headhunter ya, Ernst & Young waktu itu. Saya aja masuk lewat headhunter, gaji pertama aja cuma 4 juta ya. Kemudian gaji terakhir saya 50 juta udah menggeh-menggeh gitu ya, 15 tahun lebih saya kerja di situ ya. Kok ini ada yang datang menawarkan bisnis ya, hanya 5 tahun 100 juta income. Kira-kira teman-teman gimana kalau jadi posisi jadi saya? Ya, saya pastinya nggak akan percaya begitu aja ya. Cuman yang datang ini bukan siapa-siapa, yang datang ini adalah adik sendiri loh. Dodi ini juga sudah bekerja sebagai kontraktor dan sudah punya bisnis ya, customer-nya banyak ya, omsetnya juga udah miliaran gitu ya. Tapi kenapa kok bisa ngejalanin ini? Itu pertanyaan buat saya ya. Nah, kemudian saya sih terus terang nggak tertarik untuk join, tapi saya tertarik dengan produknya. Kebetulan waktu itu Dodi sama Caca cerita tentang rekening 2-in-1 teman-teman ya. Rekening 2-in-1 itu menurut saya suatu konsep presentasi yang luar biasa yang bisa menjawab segala macam risiko kehidupan. Dan menurut saya saat itu walaupun saya di Astra, saya punya income saya punya produk medical plan saya bagus ya, unlimited ya. Ini ternyata menurut saya bagus. Jadi saya ambil. Waktu itu saya cerita saya ambil, saya, istri, anak-anak semua buka sama Dodi. Nah, cuman saya nggak mau ikut join ya, karena menurut saya nggak mungkin lah 5 tahun 100 juta, orang saya aja 15 tahun cuman segitu gitu ya. Direktur saya gaji juga belum 100 juta, nggak mungkin gitu kan. Oke, next-nya IT. Sambil minum ya teman-teman ya. Nah, kita tidak tertarik karena kita sudah punya medical plan unlimited dari Astra. Tapi tahun berjalan, setahun, 2 tahun ya. 3 tahun kemudian teman-teman, awal tahun 2011 ya. Tahun 2011 ini bisa mulai terekrut. Dan menyodorkan diri lah. Mungkin bisa cerita ya gimana waktu itu dia terekrut. Ya teman-teman, coba saya ulang lagi. Mungkin udah pernah dengar ya sharing kita kenapa kita berdua akhirnya Dimas juga terekrut itu awalnya seperti apa ya. Mungkin juga kan pasti banyak juga yang belum tahu kenapa kita berdua sampai terekrut ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa ya kalau yang sudah tahu, saya coba ngulang lagi ceritanya. Jadi di 2011 itu kan kita setiap minggu itu pasti ketemu sama orang di rumah orang tua sama Caca sama Dodi kan. Ya biasa kita nengok orang tua gitu. Nah, saya cuma lihat perubahan-perubahan dari mereka. Terus terang saya melihat perubahan-perubahan dari mereka kok kayaknya mereka cukup signifikan ya berubahnya gitu loh. Mereka beli apartemen, mereka ganti mobil, habis itu mereka jalan-jalan, habis itu mereka waktu itu mereka jalan-jalannya ke Beijing sama ke Paris. Nah, habis itu saya tanya sama mereka gitu, itu jalan-jalan, kok bisa jalan-jalan? Oh ya ini dapat dari Prudential, dia bilang gitu. Hah, dapat dari Prudential? Gratis loh Kak, ingat banget tuh Caca ngomong, ini gratis loh Kak, semuanya gratis kata gitu. Hah, gratis ke Paris, enak banget, saya bilang gitu. Saya sama Dimas aja nih berapa
tahun nikah aja belum pernah diajak ke Eropa nih, gitu kan. Waduh. Jadi nggak enak hati. Saya belum pernah nih diajak ke Eropa sama Dimas, dia udah katanya punya posisi bagus ya di kantor, tapi nggak pernah ajak saya jalan-jalan yang sampai jauh gitu ke Eropa ya. Itu pasti semuanya kebentur sama budget kan ya. Nanti, kita hitung-hitungan gitu, nanti budgetnya berapa itu. Akhirnya kita jadi nggak pergi-pergi teman-teman ya. Nah saya lihat Caca kok jalan-jalan gitu dan gratis gitu. Nah abis itu saya yang nyodorin diri teman-teman ya, saya nyodorin diri, Ca, kakak mau dong jalanin Prudential jadi agent. Akhirnya seperti itu teman-teman. Jadi saya yang nyodorin diri nih di 2011, apa aja syaratnya untuk jadi agent. Oh ya Kak, nanti syaratnya kakak mesti ikut FASTA. FASTA malam, waktu itu 3 hari di gedung UOB. Oke, saya nurut Caca, saya ikut ini, dan Caca setiap sore, Kak, jangan lupa, kita jam 6:30 kelas, begitu. Kalau satu hari nggak masuk, waktu itu hari kedua udah mulai nggak mau datang, tapi habis itu Caca datang, Kak. Nanti kalau hari tidak datang 3 hari berturut-turut, tidak akan bisa. Nanti kakak ulang lagi. Ya udah, akhirnya saya dengan berat hati saya ikutin kelas pasak selama 3 hari itu. Akhirnya saya akhirnya saya dapat kode agent teman-teman. Ya, oke. Bisa next ya Mas. Nah, katanya kan kalau udah jadi agent kita mesti buat daftar nama sebanyak-banyaknya. Benar ya teman-teman? Agent baru juga pasti disuruh sama yang ngajak, pasti suruh bikin daftar nama sebanyak-banyaknya. Nah, pertama kita buat dulu, kita susun ring 1. Habis itu ring 2 dan ring seterusnya. Nah, ring 1 itu adalah keluarga dekat, keluarga inti. Aduh, gimana saya mau prospek ya keluarga inti, keluarga dekat saya sudah diprospek sama Caca Madodi semua gitu kan. Even itu adiknya Dimas pun juga udah diprospek sama Caca Madodi gitu kan. Ya udah, akhirnya saya mulai ring 2 yaitu sahabat-sahabat saya teman-teman. Sahabat-sahabat saya prospek teman-teman. Menurut teman-teman gampang apa enggak? Prospek sahabat teman dekat, gampang apa tidak? Susah ya teman-teman ya. Ternyata ngeprospek teman-teman yang sahabat itu susah banget. Yang udah saya dihina sama dia. Lu mau jadi agent lu agent asuransi. Ya ampun, nggak banget deh. Kayak gitu loh teman-teman. Benar, saya dihina, sampai ada kata-kata nggak enak keluar dari mulut. Ada salah satu teman saya. Akhirnya saya pulang, saya nangis ngadu sama Dimas. Saya nangis ngadu sama Dimas. Tapi menurut teman-teman, saya udah dihina itu, saya mundur nggak jadi agent? Enggak. Mundur nggak? Enggak ya teman-teman. Saya tidak mundur jadi agent. Malah saya mau buktiin sama orang yang menghina saya itu, saya bisa sukses di sini. Gitu. Karena apa? Saya cuma kepingin saya jalan-jalan. Pokoknya saya jalan-jalan ke Eropa tahun depan, dan Caca bilang, Kak, jalan-jalan ke Eropa nanti tahun depan ke Roma, katanya gitu. Ke Roma. Ya udah, saya cuma ya udah pokoknya saya mau jalan-jalan aja. Jadi orang-orang kayak gitu lewat. Saya nggak pikirin. Nangis ya, tapi akhirnya saya bisa lewatin itu semua teman-teman. Ya teman-teman ya, itu singkat cerita. Teman-teman dekat itu susah banget gitu. Bisa lanjut, Mas? Oke, kenapa Dimas akhirnya join? Nah, ini teman-teman. Saya itu pertama juga 3 bulan nggak dapet case. Kenapa teman-teman? Karena nggak pernah ikutin sistem. Habis itu Caca bilang, kakak datang deh sekali-sekali ikut belajar di kantor hari Sabtu sama hari Senin. Dodi juga bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya coba untuk datang ke kantor. Nah, akhirnya saya datang kantor, saya bikin janji lagi. Ya udah, saya bikin janji lagi. Salah satunya janji sama mantan saya, ya, sama mantan saya. Justru yang respon pertama adalah mantan saya, teman-teman. Akhirnya saya ketemu sama mantan saya. Ditemenin sama Dodi loh. Jangan mikir yang jelek dulu ya. Ini saya datang tuh ketemu sama mantan saya itu ditemenin sama Pak Dodi, sama Pak leader saya gitu loh. Ya udah, akhirnya singkat cerita kita bercerita, Dodi yang ceritain tentang rekening 2-in-1, karena kan waktu itu kita boleh yang namanya join field work. Nah, jadi akhirnya Dodi yang cerita, dan akhirnya mantan saya mau buka loh teman-teman. Ya udah, dibikinin aja buat saya sama anak-anaknya. Ya udah, seneng banget kan teman-teman ya.
Ya ampun. Lumayan loh, HP-nya. Lumayan. Kita tanya mau berapa ya, kira-kira 6 juta. Ya, 5 sampai 6 juta. Waduh, katanya sih kalau 5-6 juta itu big cash. Saya juga nggak tahu big cash itu apa. Saya nggak tahu big cash itu apa. Pokoknya premi bulanan kalau 5-6 juta tuh big cash. Kata Dodi tuh ingat saya. Ya udah, seneng dong ya. Udah dibuatin sama Dodi. Habis itu saya ketemu nih kedua bawa proposal. Itu sendiri tidak ditemuin sama Dodi. Yang pertama dibaca sama dia, kode agent ada namanya Giza Venita. Nah, dia keberatan teman-teman. Wah, kenapa ada nama kamu? Lah, saya kan agent. Saya agentnya, bilang gitu. Nggak bisa. Kalau bisa pakai nama inisial aja. Waduh, saya panik. Inisial berarti DF. Nggak apa-apa. Boleh nggak ya? Boleh kali saya telepon Dodi. Boleh nggak pakai inisial? Nggak boleh, Kak Disa. Nama Kak Disa sudah terdaftar jadi kode agent tuh namanya Giza Venita. Katanya gitu. Jadi nggak bisa. Itu udah paten katanya gitu. Waduh, saya gelisah saya. Aduh, ini bikin saya ya, tapi saya nggak bisa gitu loh. Akhirnya singkat cerita, saya langsung leader nggak mati akal ya teman-teman, langsung bilang, kalau gitu Mas Dimas saja yang jadi agent. Kata gitu, Mas Dimas saja yang jadi agent. Oh ya udah, akhirnya saya merayu Dimas supaya jadi agent. Nah itu juga Dimas harus ikut kelas fast start 3 hari, di mana Dimas susah banget. Kenapa? Dimas kan di kantor susah banget teman-teman. Rapat melulu, tapi dia mau loh teman-teman bantuin saya jadi agent. Akhirnya Dimas jadi agent dan mantan saya itu tidak keberatan kalau nama agentnya itu adalah Dimas Novrianto. Akhirnya itu adalah closing pertama saya teman-teman. Closing pertama saya itu adalah mantan saya teman-teman. Gitu. Itu singkat cerita teman-teman. Menurut teman-teman, kalau kita sebagai suami diremehin sama istri ya, pastinya kita juga pasti akan ini juga ya, luluh juga gitu ya. 3 bulan pertama semua nama udah didaftarin satu-satu, nggak ada yang bisa di closing. Akhirnya satu nama nongol, nama mantan closing ya. Jadi teman-teman kalau yang belum approach mantannya silakan di approach ya, karena belum tentu siapa tahu mantan itu bisa bawa rezeki teman-teman. Tapi teman-teman bukan itu loh, sampai sekarang aktif polisnya dan lancar bayarnya gitu teman-teman. Jadi memang dia suka sama produknya. The power of mantan ya. Oke, nextnya IT. Jadi sebetulnya saya ikut training nemenin Disa, itu pelan-pelan ikut belajar ya, belajar, dan saya baru melihat bahwa ini sebetulnya oke banget nih bisnisnya kalau emang benar ya, karena waktu itu kan saya juga awal-awal ya, ini bagus banget, ikut training dan coba, percepatan income-nya luar biasa nih, 5 tahun udah 100 juta ya, dan saya mencoba untuk, ya namanya juga coba ya, kita coba aja gitu. Bisa next? Nah, tentunya 6 bulan itu akhirnya kita tutup dengan pencapaian lumayan ya teman-teman, top 3 nasional rookie ya, dan kita juga capai MDRT pertama kita, dan kita dapat Star Club. Ya ini yang sebetulnya perjalanan pertama kita ke Eropa yang membuat Disa akhirnya seneng banget ya waktu itu bisa jalan-jalan. Saya tercapai cita-citanya. Waktu saya di Astra 15 tahun belum bisa ngajak ya. Saya jalan-jalan kemana-mana tapi belum bisa ngajak istri ya. Tapi kalau di sini ini justru kita bisa jalan-jalan berdua. Kita bisa jalan-jalan berdua. Ini luar biasa. Bisa next? Ya. Kemudian sebagai suami ya yang sudah sekian tahun bekerja ya, melihat ekspresi seorang istri ya yang akhirnya melihatnya beda banget ya. Sesuatu yang akhirnya saya kembali menanyakan pada diri saya, apa sih yang saya cari dalam hidup saya? Apakah saya mencari income? Apakah saya mencari karir? Ya, apakah saya mencari kebahagiaan keluarga? Ya, nah itu yang membuat saya akhirnya memutuskan ya bahwa saya mesti fokus di sini. Kenapa? Karena saya melihat istri saya tuh bahagia banget gitu. Bahkan dia kepingin setiap tahun bisa mendapatkan award jalan-jalan ini gitu ya. Jadi buat saya, saya aja baru iseng-iseng jalanin 6 bulan, kok bisa dapat top 3 dan seterusnya. Itu buat kita luar biasa ya. Nah akhirnya kita full time. Nah teman-teman terus ya Mbak Mas IT di agak cepat sedikit.
Nah, waktu kita full time, bisa langsung klik beberapa kali ya. Terus. Oh, oke. Waktu kita full time teman-teman ya, waktu saya full time, ini adalah kata-kata yang dari awal digaung-gaungkan ya. Percaya nggak percaya saya telan aja teman-teman ya. Tapi memang masuk akal loh teman-teman, yang make sense banget ya. Kenapa? Di awal itu diceritakan bisnis ini bisa dilakukan tanpa modal, tanpa risiko ya. Terus terang saya melihat waktu itu saya bukan pebisnis, saya bukan entrepreneur, saya bukan risk taker ya. Saya juga nggak berani ngambil bisnis ya karena semua berisiko. Tapi kalau tanpa modal, kenapa enggak gitu ya? Kenapa enggak saya coba gitu ya? Dan terus terang di depan mata saya sudah ada Dodi yang 3 tahun sebelumnya bukan siapa-siapa, tapi setelah itu 2011 sudah income-nya udah luar biasa gitu ya. Jadi buat saya percepatan income-nya nih hebat ya, udah melebihi saya waktu di Astra gitu ya. Jadi saya singkat cerita saya melihat itu dan ini sampai sekarang ternyata masih valid teman-teman. Market sangat luas ya. Kita bicara yang namanya market bisnis ya, seperti blue ocean ya. Blue ocean itu kita sebetulnya besar sekali potensi pasar kita ya. Kalau yang kita kejar adalah di red ocean yang jenuh, udah otomatis kita merasa, waduh ini udah di mana-mana agent, semua udah punya asuransi. Kenyataannya enggak kok teman-teman. Ternyata market kita masih sangat luas ya. Total pemilik asuransi jiwa di seluruh Indonesia masih di bawah 5 juta teman-teman. Hitung aja penduduk Indonesia kita berapa. Saya melihatnya logika aja ya. Kalau penduduk kita 250 juta, yang punya asuransi cuma 5 jutaan, nah sisanya kira-kira potensi nggak? Itu potensi teman-teman. Jadi secara nalar ya, naluri saya melihat ini potensinya gede banget ya. Lalu waktu itu 2008 itu sempat ada kejadian krisis ya, yang namanya financial crisis, collapse gitu ya, properti ambruk segala macam. Saya melihat kok 2008, 2009, 2010, 2011 ya, Prudential kok tumbuhnya double digit ya. Dengan tumbuh double digit ini saya pikir wah ini luar biasa banget bisnisnya ya. Nah, yang berikutnya adalah mengenai unlimited income. Ini kita baca dengan financial freedom sama time freedom ya. Karena buat saya nggak cukup hanya income bagus, saya butuh time freedom teman-teman ya. Kalau teman-teman di kantoran pasti ngerasain time freedom itu sebetulnya luar biasa. Tapi tentunya percuma kita time freedom gede, tapi kita tidak punya financial freedom juga. Nah ini di sini ada dua-duanya. Dan kemudian adalah great reward ya, tentunya ini yang membuat Disa juga tertarik. Rewardnya juga luar biasa, jalan-jalannya kelas 1 ya, mewah banget ya. Belum lagi komisinya ya, komisi setara omset nggak ada di mana-mana, hanya ada di sini ya. Komisi 100% sesuai dengan omset. Nah udah, itu luar biasa. Ada yang mau ditambahin? Nggak usah. Nah, kemudian ini juga dapat diwariskan ya. Sekarang istri dan anak saya sudah jadi suksesor saya, ya bisa diwariskan. Kemudian ini merupakan produk nomor 1, perusahaan nomor 1, dan itu masih berturut-turut ya sampai sekarang ya dengan sistem yang terbaik. Saya melihat kalau saya ada di satu tempat, saya melihat tempat itu bagaimana ya, bagaimana histori tempatnya itu, bagaimana bisnisnya, bagaimana perkembangannya, dan saya melihat 5 tahun terakhir Prudential ini semakin boom ya, semakin luar biasa dan tidak ada lawan ya. Kalau mobil kijang tiada duanya ya. Dan yang membuat bagus itu sistem. Ternyata sistemnya juga best banget, the best banget, bagus banget. Jadi menurut saya ini sesuatu yang layak untuk saya coba. Saya masuk ke komunitas Prudentialnya ya waktu itu di Provision. Wah, ternyata banyak sekali agent-agent yang bukan hanya agent. Jadi mereka adalah orang-orang profesional juga. Ada yang dari Deutsche Bank, ada yang dari IBM dan seterusnya. Jadi menurut saya ini sesuatu yang layak untuk dicoba. Ya, nextnya. Nah, ada beberapa fakta yang mungkin saya agak sedikit cepat ya. Di sini ada statement yang menyatakan bahwa asuransi jiwa adalah produk terbaik yang pernah diciptakan dalam sepanjang sejarah. Ini harus nancep teman-teman ya, bahwa hanya satu produk yang bisa menjawab kebutuhan kita kalau ada terjadi risiko, itu adalah asuransi ya. Simple ya, dulu saya diceritakan Pak Ali nabung cuma 2 juta, tapi kalau ada risiko bisa tercover sampai 1,5 miliar ya kalau kena kecelakaan khusus. Bisa punya kartu yang unlimited, ya waktu itu belum unlimited, tapi kalau sekarang kita masukkan Pak Ali sudah masuk PPH Plus yang bronze B, itu unlimited sampai 15 M ya. 2 juta aja ya. Apalagi ceritanya Pak Pendi mengenai PPH Plus juga ya, mengenai PJP ya, 600.000 aja sudah bisa 2,4 M ya. Jadi ini adalah produk yang instant liquid guaranteed ya. Hanya produk ini yang bisa melakukan itu, dan asuransi itu adalah kebutuhan dasar setelah sandang pangan papan
Ya. Nah, yang poin kedua juga penting teman-teman. Ternyata hampir semua orang yang punya asuransi jiwa, ya, itu tidak cukup ternyata. Ya, jadi mereka punya asuransi tapi tidak terproteksi dengan benar, underinsured. Ya, ini yang membuat kita merasa bahwa pasar kita masih gede. Ya. Nah, masalahnya nomor 3, tidak semua orang mau beli asuransi, teman-teman. Nah, pertanyaannya kenapa? Apakah mereka anti asuransi? Ya, ternyata enggak kok. Ternyata tidak ada orang yang anti asuransi. Ya, yang ada adalah orang yang tidak mau bayar premi. Setuju nggak, teman-teman? Ya, kalau ternyata orang dikasih gratis rumah sakit, kasih gratis sakit kritis, mau nggak? Mau. Tapi mungkin mereka tidak mau bayar premi. Coba next IT. Jadi tidak semua orang, ya, tidak ada orang yang anti asuransi, hanya ada orang yang tidak mau bayar premi. Ya, kemudian next-nya, nah, tidak ada orang yang bangkrut karena asuransi, tapi banyak orang yang bangkrut karena tidak punya asuransi. Ya, jadi fakta-fakta ini teman-teman harus kita tanamkan, kita tancapkan dalam pikiran kita, dan inilah tugas kita sebagai agent. Ya, kita sebagai agent untuk bisa membuat orang yang tidak mau beli asuransi menjadi paham. Kenapa kok mereka tidak mau punya asuransi? Bagaimana sih asuransi itu? Apa sih asuransi itu? Dan seterusnya. Ya, itulah tugas kita. Nah, berikutnya adalah, bisa next. Berikutnya adalah beberapa poin, ya. Ya. Beberapa poin yang penting teman-teman yang bisa membuat kita, ya, menjadi agent yang handal. Dan ini penting sekali teman-teman. Yang paling pertama mengenai accept dan belief. Ini kejadian di saya. Di awal-awal saya tidak mau accept bahwa saya itu agent. Ya, saya keberatan juga teman-teman. Ya, di sini ini adalah penting sekali. Kalau kita sudah ada di bisnis ini, kita harus terima bahwa kita itu adalah agent. Jadi apa yang kita lakukan, kita harus merepresentasikan sebagai agent. Dan yang paling penting kita harus punya belief, ya, belief terhadap perusahaan, belief terhadap produk, belief terhadap sistem, ya, yang ada. Kita harus punya belief 100%, teman-teman. Ya, nah inilah yang membuat kita di awal-awal tuh agak berat pertama-tama. Ya, kita percaya nggak sih nanti ada agent, ada nasabah nanya, ini benar nggak sih kalau gue dibayar? Gue waktu itu pernah punya pengalaman klaim susah banget. Ya, gue punya agent gue udah hilang segala macam. Nah, kita dalam posisi ini harus bisa merepresentasikan profil agent yang profesional, teman-teman. Ya, kita harus bisa menjelaskan dan seterusnya. Mungkin bisa melanjutkan. Enggak, aku mau nambahin aja. Emang benar yang Dimas bilang, dia tuh pertama-tama susah untuk ngakui kalau dia tuh agent gitu loh. Beda sama saya. Kalau saya sih hajar aja. Saya agent, saya bilang gitu. Nah, habis itu Dimas mungkin terlalu susah untuk melepas jubahnya, karena kan sekolahnya lumayan tinggi ya teman-teman ya, lumayan susah gitu kan sekolahnya kan, ngambil S2, habis itu ya pokok ikut di kantor, ikut pendidikan apa-apa mungkin berat buat dia. Kalau saya kan saya hanya ibu rumah tangga, jadi saya nyantai aja, lebih nyantai dari Dimas gitu. Tapi saya benar-benar saya terima aja kalau saya agent gitu teman-teman. Saya nggak susah-susah untuk lepas jubah berat saya nggak punya jubah. Saya nggak punya jubah, jadi saya nyantai aja gitu loh. Habis itu sungkan, malu, males. Iya, ya ngejalaninnya emang ada sungkan, ada malu, ada males sih yang paling dominan ya. Tapi itu di awal-awal teman-teman. Karena saya berpikir kalau saya sungkan terus, saya malu terus, saya susah untuk melangkahkan kaki saya, ya, saya akan kesalip sama agen-agen di luar sana gitu loh. Dan nasabah-nasabah yang saya keker itu tuh bisa disamber orang gitu loh teman-teman. Nah, habis itu kalau menurut teman-teman kalau kita malu-malu terus, kalau kita sungkan terus, kan pasti tidak ada juga ya yang bisa kita temuin. Itu teman, ragu-ragu, ada keraguan-raguan, terus ada keraguan-raguan yang akhirnya kita bertanya-tanya di kepala kita, ragu-ragu, aduh ini passion gue bukan ya, gue bisa nggak ya ketemu sama gue bisa nggak bikin janji, gue bisa nggak ketemu sama calon nasabah gue, bahkan gue bisa nggak ya closing, itu ada terus tuh di kepala. Nah, kalau ragu-ragu terus di isi kepala kita, itu benar-benar teman-teman udah nggak bisa jalan gitu loh teman-teman. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang timbul di kepala kita, nggak ada jawaban teman-teman. Teman-teman nggak usah nyari itu jawabannya, ya. Jawabannya tidak ada. Kita berikhtiar terus, kita maju terus, kita berdoa, insya Allah. Karena hasil semua itu adalah ketetapan
ketetapan yang di atas. Jadi kalau saya tuh seperti itu teman-teman, hajar aja terus gitu, bikin janji, ada nggak mau saya bikin janji lagi sama yang lain, seperti itu teman-teman. Karena kalau menurut saya kita memang harus hilangi rasa sungkan kita, malu kita tuh harus cepat-cepat kita buang. Gitu. Kalau belief ya kita kalau saya pas join di sini saya believe sama namanya prudensial karena saya tahu saya lihat Caca udah jalan-jalan, saya mau jalan-jalan setiap tahun, saya lempeng teman-teman. Kalau saya tuh ada yang nanya saya, apa sih Dis, lu mau apa sih? Gue mau jalan-jalan tiap tahun, gue mau jalan-jalan gratis tiap tahun. Saya cuma itu teman-teman. Pokoknya saya nggak mikir apa-apa, pokoknya saya mau jalan-jalan tiap tahun seperti itu teman-teman. Jadi saya nggak ada beban gitu loh. Nah itu belief saya tahu perusahaan ini saya belief sama Prudential. Saya belief sama perusahaannya. Saya belief sama produknya dan saya belief dengan sistem yang ada di Prudential. Itu teman-teman. Kalau beliefnya udah mantep, udah maksimal teman-teman, semua pertanyaan tadi, keraguan tadi lewat. Karena hajar aja. Mau jalanin aja. Ya, karena saya tahu dengan ikhtiar saya, kan di sini orang yang beliefnya kuat, orang yang beliefnya besar ya, itu pasti dengan ikhtiarnya juga terus ya teman-teman ya. Itu lihat deh orang-orang berhasil tuh, orang-orang yang berhasil tuh kebanyakan yang karena dia beliefnya dia tuh kuat, karena dia beliefnya tuh luar biasa gitu loh. Saya tuh sering ya telepon-teleponan sama Marta, ada nggak sis Marta? Ada nggak Marta? Terus saya sering telepon sama dia, sering kasih semangat, sering kita saling tuker-tukeran semangat gitu loh. Saya sama Marta, saya melihat Marta juga dia seorang yang mempunyai belief yang sangat kuat, karena dia tahu tujuan akhirnya bahwa dia bisa sukses di sini. Begitupun saya tahu tujuan akhirnya saya bisa sukses di sini. Itu loh teman-teman. Beliefnya saya kalau kata Pak Hendri suka suruh nulis, Pak Hendri kemarin sharing di TDS, tulis beliefnya berapa persen. Ya Pak Hendri ya, sekarang saya mau tulis Pak Hendri, belief saya 100%. 100% belief saya sama Prudential, sama perusahaan, sama produk, sama sistem yang ada. Nggak penting ragu-ragu teman-teman. Kalau kita ragu-ragu malah nasabah kita disamber orang teman-teman. Ya. Oke, lanjut. Oke, itu apa? Confidence dan courage ya. Confidence itu percaya diri aja. Wah, saya percaya dirinya kadang-kadang suka kelewatan kali teman-teman ya. Saya mau pede aja teman-teman, beneran. Saya pede aja, saya pede prospek, saya pede rekrut. Paling ditolak, paling sampai rumah nangis. Udah, abis itu ya bikin janji lagi ya. Pokoknya saya yakin. Biasanya teman-teman kalau nangis-nangis ditolak kan biasa teman-teman ya. Tapi kita harus tahu gitu loh. Di sini apa tujuan kita gitu. Jadi kita mesti pede kita harus luar biasa ya. Itu courage tuh berarti kita berani ya, kita berani bikin janji sama teman, kita berani ketemu sama mereka, kita berani menjelaskan apa maksud tujuan kita, bahkan kita berani untuk memberikan solusi premi untuk profil nasabah kita gitu teman-teman. Mungkin saya mau cerita ada satu nasabah saya, kenapa saya berani gitu. Kenapa saya orangnya cuek banget gitu loh. Ya teman-teman, saya mungkin cerita ya teman-teman ya. Kejadian gini. Ada teman saya, geng saya itu dengar nggak? Dengar ya teman-teman ya. Oke. Saya berteman sama ini orang udah lama banget. Zaman anak-anak kita masih TK, sama anak-anak kita tuh si Hana itu anak saya pertama itu masih TK teman-teman, masih umur 4 tahun. Kita udah arisan, coba bayangin teman-teman, anak umur 4 tahun kita udah deket banget kita arisan. Nah itu sampai sekarang teman-teman saking dekatnya. Nah waktu saya join di Prudential, dia udah saya keker gitu, dan saya pernah mau bikin janji sama dia. Dia tahu saya di asuransi, dia cuma bilang gini, enggak bisa, kalau nawarin asuransi no. Kenapa? Karena dia itu kerja di salah satu perusahaan bank ternama ya, bank lumayan, bank ngetop, dan dia posisinya bagus, VP ya, dia posisi bagus, dan suaminya juga dokter hebat, dokter terkenal gitu. Jadi buat dia luar biasa pokoknya untuk seperti itu yang namanya manfaat itu dia udah punya kata dia ya.
Tapi emang benar teman-temannya kalau posisi kita bagus kayak Dimas, itu Dimas unlimited waktu di kantor. Nah, habis itu singkat cerita, ya udah saya nggak temuin lagi karena dia bilang, dia nggak mau jam temuin. Ya saya deket banget sama dia tiap bulan arisan sampai sekarang. Jadi kan kita bina hubungan ya teman-teman ya. Nah, berapa tahun yang lalu singkat cerita, saya cerita teman-teman ya, biar mungkin ini bisa jadi keberanian buat teman-teman juga gitu ya. Nah, singkat cerita, berapa tahun yang lalu dia itu kita arisan dan dia cuma bilang, Disa nanti gue mau ketemu sama agen asuransi. Wow, oh ngapain? Agen asuransi Prudensial, waduh kurang aja. Udah gitu agen asuransi lagi ya, waduh saya bilang gitu, mau ngapain? Dia bisa keren loh dia. Dia cerita-cerita sama gue, dia mau buatin gue paper asset. Waduh, paper asset teman-teman ya. Paper asset kan jiwa ya teman-teman ya. Cuman namanya aja keren, paper asset. Nah, saya salahnya, saya ngeblok setelah dia bilang, asuransi saya ngeblok teman-teman. Kan saya jaga hubungan teman-teman. Karena saya deket banget sama orang-orang ini gitu loh. Jadi saya jaga hubungan, jadi saya ngeblok. Tapi saya bilang, oh gitu, ya udah kasih kesempatan gue dong ya untuk bercerita juga ya, nanti kan bisa ngebandingin. Saya sampai gitu teman-teman, saya kan bisa dibandingin gitu loh, terserah lu nanti mau yang mana, cuman gue dikasih kesempatan dong ya gitu. Akhirnya dia bilang, oke, bisa aku kasih kesempatan buat kamu, oke, cuma setelah gue ketemu sama nih orang, udah malam-malam dia telepon saya, Disa, gue nak premi 7 juta dapat paper asset MM-an kata dia gitu, disebutin M gitu ya. Habis itu, oh oke, gue juga bisa buatin. Benar ya, kalau lo bisa buatin lebih gede dari itu, gue ambil sama lo. Waduh, ini nasabah mata duitan. pingin yang gede-gede ya MM-an teman-teman, ya udah nggak apa-apa. Kita iya aja, kita bisa aja. Pokoknya agent tuh jangan kalau kayak gitu langsung ciut, jangan teman-teman, bisa pokoknya. Ya udah, akhirnya saya bilang sama Dimas, Mas, ini minta dibuatin paper asset nih, yuk kita ini ketemu ya. Nah, dia kasih waktu saya besoknya, dia bilang, oke, bisa nggak buatin hari ini, besok kita ketemu di Coffee Bean Grand Indonesia. Saya ingat teman-teman, di Coffee Bean Grand Indonesia jam 10 pagi pas buka, mall buka dia ini, karena setelah itu saya sibuk lagi. Oke, kita datang teman-teman, kita ngobrol-ngobrol, biasalah kita ngobrol-ngobrol, kita bilang, ternyata kan dia emang udah nggak kerja, kita bilang juga, dokter memang di cover terus, selamanya enggak juga, dia bilang, pokoknya kita fact finding. Nah, teman-teman, kita udah dapetin itu, saya nggak buka, kita nggak buka yang namanya proposal yang udah kita buatin tuh enggak. Untuk paper asset nggak? Untuk paper asset yang sudah kita buatkan dia minta itu saya nggak buka. Saya cuma bilang, oh iya kan, gue bilang mau minta waktunya ya, boleh nggak gue sharing sesuatu? Gue sharing sebentar aja, 10-15 menit. Nah, itu Dimas jagonya tuh kalau sharing, karena Dimas bisa nulis kebalik gitu loh, berceritanya enak gitu, kalau lebih terstruktur. Akhirnya Dimas yang masuk. Tahu nggak teman-teman dia bilang apa? Ini yang gue mau. Ini yang gue mau kayak begini. Manfaatnya luar biasa seperti ini. Kamu cerita apa? Rekening 2-in-1. Oh ya, kita cerita tentang rekening 2-in-1 teman-teman. Kita cerita tentang rekening 2-in-1, Pak Ali 2 juta. Enggak gede-gede teman-teman. Pokoknya saya cerita yang disuruh leader, yang ada sistemnya seperti itu, ya udah saya ceritain aja, Dimas cerita aja itu. Ya udah, akhirnya singkat cerita dia bilang, ini yang saya mau. Saya mau dibuatkan ini dengan premi yang sama 7 juta. Dan tolong buatkan juga sama buat anak-anak saya 2,5. Nah, kayak gitu loh teman-teman. 2,5 dia langsung tulis nama anaknya lengkap. Kebetulan memang saya deket banget karena anak yang pertama itu sekelas sama keponakan saya, yang kedua sekelas sama anak saya yang cewek, yang ketiga anak ketiga laki-laki sekelas sama anak saya yang laki. Deket banget kita memang. Ya udah, akhirnya kita buatkan 2,5 ya. Ya udah, akhirnya pas kita mau closing kita janjian disuruh ke rumahnya.
Nah udah teman-teman, singkat cerita, akhirnya dia ambil sama saya 7 juta, 2,5, malah suaminya waktu itu pas malam-malam kita ke sana, suaminya pas datang dia langsung gabung sama kita. Dimas juga akhirnya cerita lagi tentang rekening Pak Ali, akhirnya suaminya minta dibuatin 10 juta buat suaminya sendiri. Jadi yang tadinya mau closing 7 juta paper asset teman-teman, dengan agent yang ada di luar sana, saingan kita kan sesama agent-agent prudensial ya teman-teman, yang ada di agent di luar sana, akhirnya dia buka sama saya sebesar itu teman-teman. Total preminya udah puluhan juta ya, 20 juta oh, lebih iya, ya. Dia nambah terus ya. Enggak, saya cuma mau bilang aja nih teman-teman. Jadi Disa ini sebetulnya PD-nya emang oke banget ya. Dan dia juga berani ya. Jadi dalam tanda petik kita di sini teman-teman, kita jangan ragu-ragu. Ya, kalau kita mau memberikan satu solusi dan kita melihat profil orang ini bisa, ya, kita bikin solusi yang lebih bagus teman-teman. Ya. Dan tadi Disa juga bilang dia nggak keluarin permintaan paper asset 7,5 jutanya sebelum kita melakukan yang namanya cerita tentang rekening 2-in-1. Ya. Jadi kita harus tahu prosesnya teman-teman, ya prosedur kita gimana. Itu yang kita lakukan teman-teman. Nah, kita lakukan itu. Dan memang akhirnya yang tadinya dia nggak mau asuransi, saya nggak mau asuransi. Pokoknya kalau kesehatan saya udah punya, saya udah lengkap. Tapi ternyata waktu dia dengar paper asset, baru nih paper asset, mau dong gitu kan. Nah, kita datang dengan paper asset padahal tapi tidak membuka proposal paper asset, kita bercerita tentang rekening 2-in-1, ujung-ujungnya adalah dari dia minta hanya 7,5 juta, kita bisa bukain waktu itu pertama total masih 25 jutaan ya. 25 jutaan premi teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Terus itu dia nambah terus ya, nambah buat jiwa, nambah buat sakit kritis, dia nambah terus sama kita akhirnya. Kita jadi saya jadi apa? Jadi advisor-nya dia ya. Alhamdulillah jadi mereka percaya banget sama kita. Yang tadinya ngeblok banget, nggak mau, akhirnya mereka percaya banget sama kita. Malah kalau ada produk baru yang kita belum share ke WhatsApp-nya dia langsung marah-marah. Bisa kok, ini kamu belum share sih ke aku, ini apa di seperti itu. Sampai kayak gitu teman-teman. Sekarang berapa tuh premi totalnya dia? Hampir 50. Udah 50 juta sebulan. 50 juta sebulan. Kita di sini pangsa pasar kita nggak usah pusing-pusing teman-teman. Kita harus punya pangsa pasar yang memang kita tahu profilnya, mereka butuh, kita bisa jelaskan. Dan itu menjadi kita nurturing, ya kita akan bantu mereka untuk akhirnya jika kebutuhan sudah bertambah, ya waktu itu PHS, akhirnya ada PPH, kita kasih PPH, ya. Ya bentar lagi dia dengan PPH plus ya, nanti kita akan update lagi. Ya. Oke, next Mbak Mas IT. Next. Be likable. Be likable tuh jadi pribadi yang disukai sama calon nasabah kita ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Kalau kita punya niat baik, insya Allah nasabah kita akan suka dan sayang sama kita. Karena apa teman-teman? Faktor penentu nasabah membeli polis itu adalah kita, agentnya teman-teman. Agentnya 65%. Setelah itu baru produknya, baru perusahaannya, baru faktor-faktor lain gitu. Kalau untuk produk kan kita bercerita ya teman-teman ya tentang rekening 2-in-1, rekening yang bagus banget. Dan kalau untuk perusahaan itu kita biasanya keluarin yang namanya majalah investor. Nah kita tuh seneng teman-teman ngeluarin majalah investor. Dia tuh nasabah juga yakin. Biar yakin juga bahwa ini adalah perusahaan yang bagus ya, karena di majalah investor kan ada tuh yang namanya premi neto, total aset, laba bersih, RBC, itu lengkap semua, dan prudensial nomor 1 gitu, semuanya prudensial nomor 1 gitu. Jadi kita bisa jual itu teman-teman ke calon nasabah kita. Tapi sebetulnya profil perusahaan itu nomor sekian, yang dipentingkan buat kita adalah bagaimana kita membuat nasabah nyaman. Bagaimana kita bisa disukai, ya, be likable, ya, sales di mana-mana juga ya di perusahaan-perusahaan. Kalau salesnya pindah, itu customer ikut pindah loh teman-teman, ya. Jadi mereka itu memilih membeli sesuatu bukan karena produknya, tapi karena orangnya. Kitanya, ya. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk selalu mengupgrade skill kita, mengasah diri, karena ujung-ujungnya kita yang akan dinilai oleh orang itu. Bisa next, Mas IT. Okay. Sharing not selling. Nah, di sini tuh kita tuh nggak pernah selling teman-teman, karena menurut kita
selling itu ibarat kayak kita ngejar target, ya. Kita kayak ngejar-ngejar nasabah kita. Nasabah nggak akan nyaman, teman-teman. Ya, nasabah nggak akan nyaman kalau kita ngejar-ngejar kayak kita mau selling ya, sesuatu tuh dia nggak akan nyaman. Untuk ngusir kita secara perlahan-lahan, mungkin karena kita temen, dia nggak enak. Ngusirnya secara perlahan-lahan, dia cuma bilang, oke, bisa premi paling kecil berapa? Gue buatin deh itu, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita sharing tuh yang ada kayak gitu. Kita closing di premi yang, kita closing di premi yang termurah gitu loh teman-teman. Dan itu nggak kita lakukan berdua. Kita di sini lebih senang sharing. Sharing itu kita mengedukasi ya, mengedukasi nasabah, calon nasabah kita betapa pentingnya yang namanya sebuah manfaat, yang namanya proteksi jika mereka terjadi resiko kehidupan sama keluarganya. Jadi kita tuh sharing teman-teman. Mungkin Dimas bisa tambah deh. Seperti apa nanti kalau? Iya, karena kita penting sekali di sini teman-teman, kita sharing, mengedukasi, sehingga kita punya benefit. Di mata nasabah kita ada added value-nya. Kita jangan sekedar datang untuk jualan. Bete juga mereka, udah lama nggak ketemu, tiba nongol jualan asuransi gitu kan. Nah, jadi kita harus bisa memposisikan juga bahwa kita ketemu ya, dan kita memberikan sharing. Itu kenapa kita punya tools-tools ya dalam jualan ya, tidak langsung to the point jualan produk ya, kita ada konsepnya. Dan konsepnya ini bagus banget teman-teman, karena dia akhirnya terbuka pikirannya bahwa mereka ya inilah yang gue butuhin. Perencanaan keuangan jangka panjang, kalau sampai ada risiko kehidupan di tengah-tengah, semuanya bisa tercover. Nah, jadi orang yang ketemu sama kita nambah ilmu, nambah wawasan, ya itu sharing seperti itu. Ya, abis itu juga kalau toh kita bukannya sharing pasti diambil karena sharing nih, kita nggak jual pasti nasabah ambil. Enggak teman-teman, kita juga banyak ya ditolak sama nasabah. Don't worry teman-teman, tapi kita berusaha untuk memberi edukasi ke mereka, karena kalau mereka nggak mau buka sekarang, mereka udah ketancep. Oh seperti ini loh. Nah jadi kalau mereka udah saatnya mereka perlu asuransi, mereka akan cari kita teman-teman, dan itu udah terjadi. Berapa teman-teman saya yang saya datengin belum mau, teman-teman Dimas yang didatengin belum mau, karena kita sharing ya, kita mengedukasi mereka, akhirnya 2 tahun, 3 tahun, malam 4 tahun kita udah jadi di sini ya, di bisnis ini mereka telepon kita malah minta dibuatkan gitu loh keluarganya sama kita. Jadi mereka punya itu, teman-teman. Punya impresi bagus teman-teman. Jadi kalau kita sharingnya benar, mereka punya impresi bagus, mereka ingat pertemanan kita juga ingat terus ya. Pertemanan kita juga untuk jangka panjang itu bisa long lasting teman-teman. Jadi bukannya kita nanti jadi musuh atau apa gitu. Bisa next? Mungkin agak cepat lagi nih, waktunya terbatas. Enhance your value added. Ini adalah bagaimana kita dapat meningkatkan nilai lebih kita. Nah itu biasanya kita ngasah skill ya teman-teman ya, kan agensi One Vision sudah nyiapin setiap hari Sabtu sama hari Senin kita bisa belajar ya, kita bisa asah skill kita ya. Kenapa? Biar wawasan kita lebih luas gitu loh. Dan kita juga bisa baca dari buku-buku terkini, dari buku-buku yang kan One Vision suka kasih ya hadiah buku-buku ya kalau kita jadi top agent atau nah itu kita baca-baca ya, kita ikut seminar-seminar, kita ikut training-training yang One Vision adakan ya, yang agensi kita adakan, dan bisa juga kita training-training di kantor pusat ya. Kita pernah ya di kantor pusat, kita coba lihat jadwalnya, kita berapa kali ikut-ikut training di kantor pusat teman-teman. Jangan malas-malas untuk training ya. Saya dulu waktu pertama kali diajak training paling males, dan saya rugi sendiri teman-teman. Akhirnya saya ngejar leader saya belajar private untuk catch up. Karena di lapangan akan kepental-pental teman-teman kalau kita menjalankan tugas kita sebagai agent, tapi kita tidak punya ilmu yang cukup. Akhirnya pental-pental. Menjadi pribadi yang menyenangkan tidak cukup, tapi kita perlu menyenangkan tapi punya added value. Ya, jadi kita punya nilai tambah ya, sehingga kita punya bisa memberikan value kepada mereka. Bisa next-nya? Nasabah kita ini sebetulnya jangan dianggap nasabah cuman short term ya. Kita harus anggap setiap nasabah yang kita temui adalah nasabah untuk long term.
Ini treat customer as our friend, not enemy. Jadi teman-teman mesti calon nasabah kita itu mesti kita jadikan sebagai teman. Jadi jangan dijadikan sebagai musuh kita, teman-teman. Kenapa, teman-teman? Jadi ntar malah kalau jadi musuh mereka menjauh gitu dari kita gitu loh, teman-teman. Contohnya waktu itu saya pernah ikut trial closingnya Pak Ugi, itu bagus banget. Dia itu kasih contoh yang namanya kalau kita bermain badminton, ya. Kalau kita bermain badminton, berarti kan kita nasabah itu jadi lawan kita gitu. Nah, Pak Ugi bilang jangan jadi lawan kita nasabah. Kenapa? Kalau nasabah jadi lawan kita, nasabah smash, kita smash balik. Nasabah argu, kita argu balik. Jadi adu argumen, adu smash gitu. Nah, itu nggak akan bisa ketemu nih maksud kita nih mau ketemu nasabah seperti apa gitu, teman-teman. Jadi kata Pak Ugi waktu itu ketancep banget Pak Ugi, makasih banget Pak Ugi udah kasih contoh yang luar biasa gitu. Nah, habis itu Pak Ugi bilang kalau ketemu calon nasabah kita, jadikanlah dia partner bermain kita bermain kita badminton gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita jadikan partner, maka diskusi dengan nasabah itu akan berjalan dengan selaras. Seperti itu. Jadi kita jadikan nasabah kita partner kita, bukan musuh kita gitu loh. Kayak gitu, teman-teman. Itu sih ketancep banget, teman-teman, ya, gitu loh. Ya. Boleh next. Never give up. Sebetulnya ini paling penting nih, kayaknya udah ngos-ngosan ya. Saya semangat. Paling penting ya, segala teori tidak akan bisa berjalan ya kalau kita tidak punya mental pantang menyerah. Ya. Jadi kita harus menjadi pribadi yang pantang menyerah. Lanjut. Ya, gini teman-teman, yang namanya jalan bisnis itu di mana-mana pasti ada hambatan, ada rintangan, ada halangan, itu udah pasti, teman-teman. Mau bisnis di mana, semuanya pasti akan ngalamin hal seperti itu, teman-teman. Gitu. Kalau saya sih maju aja terus, hajar aja terus gitu loh. Yang penting ikhtiar, yang penting berdoa gitu loh. Karena saya tahu bahwa cobaan yang Allah kasih itu tidak akan melampaui kemampuan saya. Dan dari cobaan demi cobaan itu akan membuat saya makin menjadi kuat gitu loh. Kuat jadi agent. Kuat di lapangan, teman-teman. Kalau sampai ada banyak nolak itu saya kuat, teman-teman, gitu. Cuman kalau kadang-kadang nangis sih nangis juga. Ya nangis biasa, teman-teman, itu kan namanya juga manusia ya. Kita dikasih air mata. Ya. Cuman nangisnya jangan lama-lama ya, teman-teman ya. Ya, ingat di sini kita bukan main drama ya, jangan kelamaan nangisnya. Kita masih banyak yang harus kita kejar. Ya. Benar. Next. Deliver a great service to your customer. Ini adalah, kalau ini sih lebih ke saat kita bantu klaim nasabah ya, teman-teman ya. Kenapa, teman-teman? Kita itu kalau bantu klaim nasabah, itu kita harus jadi agent yang handal. Kerja kita harus all out. Kenapa, teman-teman? Karena nasabah bisa melihat kita itu beda loh sama agent-agent yang lain di luar sana. Kalau kita kerjanya benar-benar ngebantu mereka tuh tulus banget gitu, teman-teman. Dan itu yang kita lakukan, teman-teman. Di sini kan masuk ke servicing ya, teman-teman ya. Servicing itu menurut kita itu sangat penting banget, tahapan yang paling penting, teman-teman. Ya, servicing tahapan yang paling penting bagaimana kita bisa memberi servis ke nasabah, yaitu servisnya saat mereka melakukan klaim, teman-teman, gitu. Karena dari servicing itu kalau ada produk-produk baru, nasabah tuh nggak akan segan-segan upgrade sama kita. Dia tidak akan cari agent-agent lain, teman-teman. Pasti yang dia cari si Disa, si Dimas, pasti yang dicari itu pasti yang kalau ada produk baru pasti yang dicari kita berdua, teman-teman. Bahkan mereka sampai akan kasih referensi buat kita, teman-teman. Gitu. Kalau mereka udah suka banget, udah suka banget sama agentnya, mereka nggak akan segan-segan. Gitu. Ya. Jadi teman-teman, sebetulnya ujung-ujungnya is all about mindset ya. Kalau kita punya mindset lempeng ya, apapun kita bisa lakukan. Ya. Udah waktunya. Oh iya. Okay. Jadi kita lanjut aja ya. Jadi
ini hal-hal yang memang kita alami di lapangan dan kita lakukan juga dalam menjalankan ya, tugas ini kita sebagai saya tuh agent kayak begini teman-teman. Jadi yang saya jalanin kayak gini aja gitu. Saya nggak ya ditambah dengan saya asas skill, kita asas skill terus gitu. Tapi tahapannya seperti ini teman-teman gitu loh. Ya, oke. Nextnya ya. Jadi kita sebetulnya alhamdulillah diberkahi tiap tahun bisa dapat prestasi, bisa menjadi agent yang tidak pernah bolong tiap tahunnya, ya. Tapi akhirnya ada satu sisi kita jadi rasa kejebak, ya, kejebak bahwa itu semacam euforia, ya, bahwa kita di sini memang dengan prestasi kita dapat income lebih, ya. Dengan income lebih kita ingin mencapai lebih lagi, ya. Dulu kan income saya hilang teman-teman. Waktu saya bakar kapal, saya ninggalin company saya income saya hilang 50 juta. Ya. Lalu bagaimana saya mengejar itu dengan cepat? Ya, pastinya yang saya kejar ada prestasi, ya, prestasi. Sampai akhirnya ada beberapa speaker kita bicara, termasuk Pak Henry ya, kemudian Pak Arifin, lalu Darwin ya, bercerita bahwa di sini kita nggak cukup hanya bekerja dan berkarir ya. Bekerja itu tujuannya untuk dapat uang ya, berkarir itu kita promosi sampai level tertinggi. Kita sudah capai. Tapi yang lebih penting lagi adalah di sini bagaimana kita berbisnis, teman-teman. Ya, bisa next. Ini saya baru kebuka dan saya ketampar-tampar ya begitu dengar-dengar banyak leader-leader yang cerita ya. Saya juga sebetulnya ini masih baru belajar teman-teman ya. Di sini banyak leader-leader senior yang sudah jadi leader-leader hebat ya, yang luar biasa timnya segala macam. Tapi disinilah memang kunci daripada bisnis ini, daripada jalanin asuransi ya, bukan menjadi penjual atau agent ya, tapi menjadi pebisnis ya. Bisa next. Bisnis itu bicara omset, modal, dan profit ya. Jadi kalau kita lihat contohnya di teman-teman ya, ada perusahaan Lorena, ada Busi Champion, ada perusahaan asuransi ya. Itu kita lihat modal sama omsetnya. Omset 70 miliaran ya, modalnya itu ratusan miliar teman-teman. Di atas 100 miliar, di atas 200 miliar ya. Sebentar, kenapa? Nah, terus kita lihat tidak ada bisnis ya yang bisa besar, omsetnya besar tanpa modal besar ya. Lorena ini sudah ada sejak 50 tahun yang lalu, teman-teman. Omsetnya masih 74 M, modalnya 183 M. Champion ini jual busi ya, busi Champion. Omsetnya 70 M, modalnya 250 M. Nah, ini saya juga jadi kepikir ya, teman-teman. Apa sih yang kita cari di sini? Jadi kita harus mencoba untuk mengejar itu. Bisa next? Nah, teman-teman, ini ada salah satu BOD kita, teman-teman, ya. Per 2018 omsetnya 80 miliar, ya. Modalnya 0, ya. Mungkin sekarang udah lebih kali ya. Mulai dari 2004. Sekarang teman-teman, kalau kita bicara building bisnis, dulu saya di Astra ya, saya hanya bisa berkarir ya, berkarir sampai mungkin level tertinggi adalah direksi ya, mungkin direktur utama. Bekerja untuk mendapat income ya, tapi di kantor saya nggak boleh berbisnis ya. Di sini kita bisa lakukan semua teman-teman, kita bisa bekerja ya, kita bisa berkarir dan kita bisa berbisnis. Justru kita bicara lebih cepat mendapatkan income ya, percepatan income kita jika kita juga bertumbuh dan berkembang ya. Ini saya mulai tahun lalu lah ya, saya udah mulai tahun lalu, saya mulai berpikir saya paling tidak harus bisa mempromosikan satu orang aja tiap tahun ya. Resepnya Pak Henry waktu itu ya, dengan mengajak satu orang promosi, kita udah jadi ada 2 leader dalam tim kita. Kemudian next-nya masing-masing satu-satu ya, jadi ada 4 orang. Tahun kedua 4, tahun ketiga udah 8. Ya, tahun keempat udah 16, tahun kelima sudah 32 ya. Kalau hanya satu orang saja kita bisa ajak dan kita bisa promosi ya, kita bisa punya yang namanya tim bertumbuh dan berkembang ya. Oke, jadi kita di sini perlu banget building bisnis ya. Alhamdulillah kemarin ada juga tim kita yang sudah mulai join ya. Dalam 2 bulan ini, wah lumayan ngebut teman-teman.
AADC 1 udah dapat dan dia sekarang AADC 2 dapat juga harusnya. Insya Allah. Dan insya Allah angka promosi AD juga di tangan teman-teman. Cuman masalahnya dia baru join di April 2020, jadi nggak bisa promosi teman-teman. Jadi harus 12 bulan ya. Ya jadi nextnya. Jadi di sini kita menjalankan hal-hal yang tadinya tidak mungkin, ya ternyata jadi mungkin. Kita pikirkan itu dalam keraguan-keraguan itu dalam pikiran kita, tapi kita yang penting adalah kita harus believe ya. Kalau kita believe, semua keraguan akan kita bisa lewati. Nah ini saya sedikit update ya teman-teman. Tahu nggak sih ya? Saat ini kita masih ada COVID loh ya. COVID itu masih ada di sekitar kita ya. Setiap hari kasus baru bertambah terus ya, rata-rata 1.000 orang per hari. Ini data tanggal 27 Juni itu kasus terbesar ya. Perkembangan terbesar dalam satu hari itu 1.300 di Indonesia. Ya, Jawa Timur tertinggi, lalu Jakarta. Jakarta 3 hari yang lalu sempat 200 lebih ya. Kita melihat COVID ini tidak bisa kita singkirkan dalam ini kita ya. Ini ada di samping kita. Kita akan hidup berdampingan dengan COVID yang belum dapat dikendalikan ya. Mungkin bisa lama teman-teman, nggak pernah tahu. Prediksi beberapa ahli bilang 1-2 tahun ke depan ya, sampai vaksin berhasil ditemukan ya. Artinya apa? Artinya kita harus bisa berjalan seiringan dengan COVID ya. Nextnya. Kita bisa WhatsApp ya, kita masih bisa WhatsApp calon nasabah kita bisa telepon. Sebenarnya selama ini juga ya kita lakukan seperti itu ya. Nanti ada next ya, mungkin kita bisa cerita pada saat kondisi ini apa yang kita lakukan ya. Nah, ada plus poinnya, pandangan masyarakat terhadap kesehatan menjadi bertambah ya. Mereka merasa asuransi itu menjadi sesuatu yang penting ya. Mereka aware terhadap proteksi ya. Dan mereka menganggap asuransi menjadi kebutuhan dan keharusan ya. Kesehatan itu sekarang menjadi bentuk kebudayaan yang baru, teman-teman. Sekarang kita sudah cuci tangan terus, ya. Segala sesuatu cuci tangan, ya. Kemarin kita ke GBK luar biasa penuh, ya. Itu protokolnya tetap dilakukan, harus pakai masker, harus cuci tangan, ya. Nah, bagaimana next-nya? Bagaimana dengan impact-nya terhadap bisnis kita, ya? Untungnya, teman-teman, profesi kita di sini tidak terpengaruh langsung dengan kondisi pandemik ya. Ibarat kita di sini bermain game ya. Bisnis kita nih kita bermain game. Gamenya tidak berubah ya. Bisnisnya tetap ya. Kita bicara case, kita bicara API segala macam tetap tidak ada yang berubah ya. Nah, caranya aja yang perlu dirubah. Jadi kalau kita bertanding misalnya bertanding bola atau bertanding ini sekarang udah yang Liga Inggris aja kemarin udah nggak ada penonton ya, mainnya pemain aja, penontonnya di lapangan. Di sini pun demikian ya. Kita lapangannya berbeda ya. Cuman kelebihannya lapangannya disediakan nih sama Prudential ya. Kita punya infrastruktur yang luar biasa yang sudah disiapkan sama manajemen kita. Bisa next? Nah, ini yang kita lakukan teman-teman. Jadi pada saat kondisi ini seperti ini, 3 bulan terakhir, ya, kita merasa apa sih yang harus kita lakukan dalam bisnis ini? Nggak ada yang lain kecuali activity, action, ya. Kita harus action, kita harus tetap bikin janji, kita tetap harus menjelaskan, sharing, ya, terhadap beberapa orang dalam satu hari. Ya, kalau kita tidak action, nggak mungkin ada hasil, ya. Nah, untuk action teman-teman, di sini kita sudah dikasih banyak ilmu ya dari Prudential. Kita bisa ikutin gayanya Sanjay Tolani ya. Kebetulan Sanjay Tolani customer-nya agak susah disuruh ngajak main Zoom ya, nginstall Zoom atau pakai sosial media. Jadi gayanya Sanjay Tolani ada angkat telepon, bikin janji dan cerita ya. Atau mungkin itu yang kita lakukan ya. Saya sama Disa juga lebih ke arah angkat telepon ya, lebih WhatsApp, ke arah WhatsApp, angkat telepon. Sampai sekarang dari dulu juga kalau bikin janji sama calon nasabah ya WhatsApp, ya nelpon gitu. Nah, habis itu kalau nerangin baru ketemu. Nah, bedanya lagi COVID begini kita nggak bisa nerangin langsung teman-teman ketemu, tapi ada caranya. Kita bisa
Saya itu kalau WhatsApp nasabah itu panjang banget teman-teman. Itu saya terangin satu-satu. Yang namanya PPA Plus, apa keuntungannya dia, apa ini itu panjang banget gitu. Ya habis itu seperti itu ya. Jadi kita tuh tergantung sih, panjang tergantung kalau dia, customer. Ya. Kalau dia nggak ngerti, baru dia nelfon saya gitu. Paling nggak dia baca dulu nih WhatsApp-nya seperti apa, isinya seperti apa sih yang mau saya jelaskan gitu teman-teman. Ya. Seperti itu. Intinya ya, jangan kondisi ini menjadi alasan kita untuk tidak beraktivitas. Ya. Ngeblok diri kita ya. Jangan akhirnya kita jadi alasan, jadi find a reason kalau ini wah susah nih, customer nggak mau ditemuin dan seterusnya ya. Dari dulu udah susah mungkin. Itu siapa waktu itu yang bilang Benjamin Loh. Benjamin itu. Dari dulu memang sudah susah. Kita emang udah Gordon Ho. Kita udah punya blog nih ya. Kita males ketemu orang, kita sungkan ketemu orang, kita malu ketemu orang. Dari dulu emang kayak begitu. Kok COVID ini dijadiin alasan, lagi COVID loh gitu. Enggak gitu teman-teman. Kalau saya enggak, pokoknya COVID ini adalah ya udah COVID, ya udah kita terima gitu loh. Kalau saya bikin janji juga pakai WhatsApp, pakai telepon, kok selama ini ya itu aja terus saya lakukan gitu teman-teman. Gitu. Jadi emang ketemunya aja kita nggak bisa ya. Iya. Jadi kalau untuk teman-teman yang udah punya aktivitas, sudah punya plan ya, setiap dilakukan dengan benar ya, harusnya itulah yang akhirnya membuat kita tetap bisa survive di sini ya. Jadi kita di sini bukannya karena COVID kita jadi nggak ada masalah, kita punya masalah juga. Tapi karena kita juga sudah melakukan nabur benih dari beberapa waktu sebelum COVID segala macam, jadi lebih enak pada saat kita telepon segala macam ya teman-teman ya. Nah, bisa next. Nah, beruntung juga kita punya Prudential ya yang sangat kuat ya, dengan kepemimpinan yang sangat suportif, adaptif, inovatif ya. Di sini Prudential fondasi keuangannya bagus banget ya. Kita sudah mungkin di bulan April tuh hampir 100 klaim nasabah kita bantu ya. Kemudian kalau kita bicara total klaim ya, tahun 2019 saja Prudential bayar klaim itu 15,6 triliun teman-teman. Kalau dihitung per hari itu 42,7 miliar per hari ya. Jadi kalau cuman klaim-klaim cuman MM-an kecil-kecil aja sih aman ya. Ini ada salah satu contoh nih nasabah luar biasa nasabah kena COVID ya, nasabah kena COVID tagihannya sampai 700 juta ya, dirawat 53 hari ya. Jangan salah teman-teman, sehari itu bisa 10 sampai 15 juta loh. Ya. Jadi kalau sampai nasabah kita tidak punya perlindungan selain ini, itu bisa tekor juga loh, karena kantor belum tentu bisa cover semua. Iya, ini benar. Ini saya yang bill ini ya, billing ini saya share ke beberapa nasabah saya. Emang nggak semua, tapi saya share ke beberapa nasabah saya. Benar loh teman-teman, ada 2 yang tergerak hatinya sekarang lagi minta bikinin kita manfaat. Ya semoga aja bisa isut ya teman-teman ya, ada 2 keluarga. Ini gara-gara kita share ini teman-teman. Malah ada juga yang lucu teman-teman, kita share ini dia cuma bilang gini, Disa, pokoknya polis, gue mau bayar terus polis anak-anak sama polis gue. Pokoknya gue nggak mau sampai tidak terbayar, karena kan saya bilang kalau lo nggak bayar polis, pokoknya kalau sampai telat aja, ada nasabah saya suka telat bayar teman-teman. Kalau misalnya telat, polis bisa lapse loh. Nah kalau udah lapse itu manfaat udah nggak bisa dipakai. Andai kan dipulihkan lagi, itu ada masa tunggu. Nah kita kan nggak pernah tahu ini COVID kapan berakhirnya loh. Kalau sampai kena COVID, nah kalau kena COVID biaya cuma puluhan juta mungkin lu punya. Cuma kalau sampai ratusan juta, kalau lu punya emang lu mau keluar sampai kayak begini gitu teman-teman. Jadi saya setiap ada begini-gini udah langsung saya share aja teman-teman gitu loh, gitu sambil saya jelaskan gitu loh, bahwa manfaat itu penting, dan kalau udah nasabah saya udah punya manfaat, penting untuk dijaga seperti itu teman-teman ya, dijaga preminya ya biar terus aktif. Edukasi kita tetap berjalan, bukan pada saat kita prospecting, tapi pada saat kita sudah menjadi nasabah kita pun, kita tetap edukasi. Kita tetap ingatkan mereka pentingnya membayar premi, pentingnya mempertahankan proteksi dan seterusnya ya teman-teman. Saya hobi banget ngomong, kita lapse loh. Kalau lapse, emangnya kalau dibayarkan bisa pulih lagi, nggak bisa. Saya sering banget saya cerita seperti itu ke nasabah-nasabah saya. Soalnya kan nasabah saya juga banyak ibu-ibu ya gitu loh. Ya udah agak-agak ditakutin dikit aja. Gitu. Oke, boleh next. Nah, teman-teman, ini mindset yang mungkin kita perlu sama-sama
lihat ya, pada saat old normal ya, sedang pada saat new normal ya. Mungkin kita akhirnya patah semangat karena susah closing ya. Akhirnya ngomong ini bukan keahlian saya. Saya menyerah. Ini terlalu sulit. Sudah tidak ada lagi yang bisa saya perbuat. Salah lagi ya. Hasil seperti ini sudah cukup buat saya ya. Teman-teman, saya ajak teman-teman, kita ajak teman-teman untuk mulai berpikir dengan cara berpikir new normal ya. Kalau ada yang bilang bahwa ini bukan keahlian saya, untuk kondisi new normal ya, kita harus ngomongnya bukan begitu, tapi bagaimana saya dapat mempelajarinya ya. Kok orang lain bisa, kok sekarang banyak yang produksi mingguan ini 1,7 M ya, 100 sekian agent produksi ya. Kok bisa? Bagaimana ya saya dapat pelajarinya? Coba teman-teman gali ya, coba teman-teman bisa mencoba belajar ya, karena tidak ada yang sesuatu yang bisa terjadi kalau kita tidak berusaha lebih ya. Kemudian saya menyerah ya. Saya udah ditolak-tolakin terus ya. Di dalam kondisi sekarang saya akan menemukan solusi lewat hal-hal yang pernah saya pelajari. Jadi saya tidak akan menyerah. Saya akan mencoba terus, belajar lagi ya. Kalau dibilang ini terlalu sulit ya, memang ini butuh waktu dan butuh usaha ya. Tapi janganlah kita mengeluh ya, janganlah kita bilang ini sudah susah, nggak bisa, menyerah ya. Butuh waktu dan usaha ya. Selama kita believe tadi, kita nancep ya. Kalau kita believe ya, segala hal ini tidak akan bisa menjadi masalah buat kita, tidak menjadi rintangan. Ya. Sebenarnya susah iya, tapi kok banyak yang sukses, banyak yang bisa jalaninya. Sebenarnya ini bisa kok teman-teman dijalanin gitu loh teman-teman. Ya tapi ya butuh ikhtiar lebih gitu loh teman-teman, jangan pantang nyerah. Ya, itu. Jadi next statement misalnya, sudah nggak ada lagi nih yang bisa saya perbuat. Ya, harusnya next-nya adalah apalagi yang belum saya coba ya. Ya, positif, ya, be positif sehingga kita bisa lebih semangat. Ya. Terus orang statement bilang, waduh salah lagi ya. Nah, salah itu sesuatu yang berharga teman-teman. Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu. Kalau kita nggak pernah salah, kita nggak pernah belajar. Ya, kesalahan itu membuat kita menjadi lebih bijak. Ya. Jadi kita jangan takut salah ya. Lebih aktif bertanya segala macam, karena dari kesalahan kita menjadi membangun diri kita. Ya. Nah, ada juga yang merasa hasil ini ya mungkin sudah dapat income, udah oke, lumayan gitu, sudah cukup baik buat saya. Nah, pertanyaannya adalah apakah usaha sudah maksimal ya? Apakah benar ya income segitu udah mencukupi ya? Apa sih cita-cita teman-teman ada di bisnis ini ya? Jangan sampai cita-cita itu tidak dipupuk ya, tidak akhirnya tidak tercapai ya. Next-nya Mbak, Mas. Nah, ini mengenai why ya. Jadi kalau teman-teman sudah memilih berada bisnis ini, pastinya tahu why-nya apa ya. Saya terus terang ada di sini, why saya adalah keluarga ya. Saya ingin keluarga saya bahagia, ya tentunya bahagia itu butuh biaya ya. Akhirnya income adalah menjadi satu poin utama saya untuk saya tetap ada di bisnis ini. Saya berani bakar kapal, saya pindah dari satu perusahaan yang yang menurut saya nggak ada masalah gitu ya. Tentunya ada pengorbanan yang harus saya lakukan. Saya harus mengejar itu semua ya. Saya harus mengejar, dan alhamdulillah ya income kita berdua sudah jauh melampaui apa yang ada ya. Udah hampir 3 kali lipatnya lah, dan ini akan terus kita kejar ya. Saya masih belum seperti leader-leader hebat di sini ya, karena kita sedang mencoba untuk membangun bisnis ya. Tapi kita perlu ingat ya, kalau why kita sudah kuat, tidak ada hal apapun yang bisa menghalangi kita mencapai cita-cita hidup kita ya melalui bisnis ini. Bisnis ini luar biasa. Dulu waktu saya diceritain sama Dodi, saya telan semua. Iya bagus, iya. Iya oke, iya. Tanpa modal, iya, dan seterusnya ya. Dan ternyata alhamdulillah saya sampai di sini ya, saya sudah menikmati ya, dan saya merasa ini lebih potensinya lebih besar lagi, karena ternyata teman-teman, kalau kita menjalankan bisnisnya dengan benar, income kita jauh berlipat teman-teman ya. Passive income akan terjadi ya, dan itu sesuatu yang buat saya ya, ini baru kita bisa merasakan kita ada di tempat yang benar ya. Cita-cita kita yang tadi teman-teman bilang ya, mungkin ada yang tercapai, mungkin ada yang tidak tercapai.
Tapi apakah itu merubah tujuan hidup teman-teman? Harusnya enggak. Apapun cita-cita kita, itu hanya membuat kita, mengarahkan kita lebih semangat lagi, ya. Oke. Sebelum kita tutup ya, ini sebetulnya ini adalah slide saya terakhir ya. Ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa tahu apa sih tujuan hidup kita. Ya, kita harus benar-benar yakin tentang tujuan hidup kita. Masalah untuk mencapainya itu adalah hal yang susah, berat, segala macam. Wajar teman-teman, gak ada di sini yang gampang. Semua harus kita perjuangkan. Ya, tadi Disa udah cerita beberapa tips untuk menjadi agent yang handal. Ya, itu kalau tidak dilakukan percuma aja, itu jadi teori teman-teman. Ya, yang penting adalah kita menjadi orang yang pantang menyerah, menjadi pejuang di sini. Kita follow the system, ya, kita ikuti sistem yang sudah ada. Jangan sampai kita akhirnya bikin sistem sendiri yang belum tentu berhasil. Ya, kita sudah ada sistem, ikuti sistem. Ya, dan tentunya kita harus believe. Ya, kita believe bahwa kita sudah ada di jalur yang benar, yang akan membawa kita ke cita-cita kita dan ke mimpi-mimpi kita. Ya. Kendaraannya udah tepat ya. Kendaraannya udah tepat udah banget. Nggak mungkin bisa cari mau di mana teman-teman kayak begini, luar biasa. Kalau saya happy banget teman-teman. Ya, jadi teman-teman nggak salah ya, kendaraan yang dipilih sudah tepat ya. Saya tidak pernah menyesal atas pilihan saya sudah ambil 9 tahun yang lalu. Ya, kalau saya tidak mengambil keputusan itu, saya mungkin tidak bisa merasakan nikmatnya ada di bisnis ini. Saya berdua istri, bisa enjoy time freedom, bisa enjoy financial freedom, masih ngejar terus sih, tapi kalau itu ya. Dan bonusnya bisa jalan-jalan tiap tahun. Ya. Gratis loh teman-teman. Jadi teman-teman, di sini satu lagi ya, next ya. Slide terakhir ya kalau nggak salah. Oke. Jadi sebetulnya yang bisa menjadi penghalang itu adalah kita sendiri teman-teman. Ya. Nah, kata-kata bijak bilang tidak ada orang yang gagal, mereka hanya menyerah terlalu cepat. Ya. Janganlah kita menjadi bagian dari ini teman-teman. Kalau kita mau berhasil, jangan menyerah. Masa kita harus menyerah? Belum juga kita mencapai sesuatu, ya. Kita bikin goals kita, ya. Goals kita itu terarah, terukur gitu ya. Jadi goals itu seperti mimpi, ya. Mimpi tapi ada milestone-nya gitu. Jadi kita ingin mencapai goals kita di tahun ini apa, ya. Selagi orang-orang mungkin kesusahan, beralasan, dan segala macam, bikin goals teman-teman yang luar biasa, sehingga 2020 ini menjadi pencapaian teman-teman yang luar biasa juga. Ya, kita bisa lakukan ini ya karena memang kita mencoba untuk terus belajar ya. Teman-teman kalau kita bisa, harusnya teman-teman juga bisa ya. Yang penting niat ya, yang penting niatnya dan action ya, jangan cuma niat aja tapi tidak action ya. Action ini tetap bisa kita lakukan ya. Kemudian tentunya ikhtiar ini akan membuat kita bisa mencapai tujuan kita. Kalau Pak Henry bilang tentunya jangan lupa ada Tuhan yang di atas ya. Saya juga selalu berserah diri kepada Tuhan. Bukan kita yang menentukan hasilnya apa ya. Kita ikhtiar terus. Kita berdoa terus. Ya. Kita menyerahkan diri untuk diproses ya. Kita menyerahkan diri kepada leader kita. Apa kata leader kita ikutin. Follow the leader. Sehingga kita menjadi pribadi yang sudah ready ya, kita udah dibentuk ya. Nanti rezeki akan datang sendiri ya. Ikhtiar kita disertai doa pasti akan terjawab nantinya. Ya. Nah, terakhir slide-nya Kalau kita bicara mimpi ya teman-teman ya, percuma kita mimpi kalau mimpi itu tidak bisa membuat kita semangat ya. Kita tidak bisa tidur besoknya. Nah, mimpi itu harus seperti itu teman-teman. Membuat kita benar-benar bergairah. Ya. Waktu itu yang saya Didi sama Romi. Keren ya. Keren. Jadi mimpi membuat kita gelisah, itu keren banget teman. Ya. Kalau kita sudah gelisah, kita pingin mencapai, itu barulah mimpi yang benar ya. Nah, tapi kalau untuk mencapai mimpi ya, kita harus bisa breakdown kepikiran itu. Ya, gelisah kepikiran terus gitu. Nah, itu baru keren mimpinya. Ya, saya ajak teman-teman semua untuk mencapai mimpi-mimpi kita ya.
dan jadikan tahun 2020 ini adalah tahun yang luar biasa. Oke. Kayaknya masih ada satu slide terakhir deh, Mas IT. Terakhir. Sebetulnya itu hanya slide penutup ya. Kita punya tagline di perusahaan kita, do it, win it, kita bisa lebih. Ya. Jadi percuma aja kita berandai-andai, mengeluh tentang kondisi segala macam, tapi kita tidak do, kita tidak action, tidak akan membawa kita kemana-mana. Kita win it, kita menangkan ya. Kita seakan-akan ada di dalam game yang kita harus menangkan. Ya, tiap tahun kita harus menangkan. Ya, kita bisa lebih. Ya, ini adalah tahun yang kesempatan buat teman-teman bisa lebih. Ya, oke. Ini ada pertanyaan, Ibet, gimana Bet? Waktu masih ada? Yes, Pak Dimas, bagus sekali ya sharing kita hari ini ya Pak Dimas ya. Nah ini ada satu pertanyaan nih Pak Dimas. Oke. Coba. Oh, masih ada waktu sedikit. Jadi pertanyaannya mana Mas Tommy? Ini kayak kita baca deh dari Pak Samsul ya. Aku lagi nge-freeze semua nih. Ya udah saya baca aja ya. Boleh. Saya baca di chat ya. Ada yang bisa bacain? Teman-teman. Betul. Pak, bisa dong untuk bisa. Ya, ini mungkin dari Samsul ya. Pak Nih, Samsul. Pak Dimas. Dokter Samsul ya. Ya. Kita tips untuk bisa membuka diri dan menerima bisnis prudensial dalam diri Pak Dimas. Apalagi Pak Dimas karir di tempat lama sudah oke banget loh. Jadi apa tipsnya Pak Dimas? Ya sebetulnya Silakan, tipsnya ya tadi ya Pak Samsul ya. Kita harus menemukan why kita ya. Saya sebetulnya karir sudah oke, tapi saya melihat siapa posisi tertinggi di company saya. Ternyata posisi tertinggi adalah presiden direktur dan income-nya waktu itu masih sekitar 70 jutaan lah, 70 jutaan sebagai presiden direktur. Dan yang namanya income di company ya itu pasti ketaker ya, berapa kenaikan setiap tahun segala macam ya. Saya merasa saya perlu income lebih karena kebutuhan saya untuk keluarga ya, apalagi anak saya yang pertama mau masuk kedokteran gigi, anak saya kedua ada di fakultas hukum ya, insya Allah juga kita bisa bikin dia mencapai sekolah lebih tinggi lagi gitu ya. Nah tipsnya adalah satu sebetulnya, percaya ya bahwa bisnis ini adalah bisnis yang paling hebat. Bisnis ini adalah yang paling bagus, yang bisa membawa cita-cita kita ya. Terus terang saya selama menjalani bisnis ini bukan berarti saya fokus terus di sini loh. Saya pernah juga diajak bantu-bantu teman ya, karena project management tuh gampang sekali nyari job, side job ya. Jadi terus terang teman-teman apapun kita ya, kalau kita bisa dapat additional income, pasti kan terganggu kita, distract ya, kita fokus kita terpecah gitu ya, untuk ngerjain yang lain, dapat tambahan income di sini ya. Lumayan ya kalau kita bisa dapat tambahan income yang mungkin udah di atas 50 juta juga ya, tahun ini itu project manager semakin tinggi loh bayarannya. Tapi saya melihat, saya berdasarkan usia ya, saya di sini saya melihat bisnisnya udah proven Pak Samsul ya. Jadi saya melihat bisnis itu proven dan saya believe bisnis ini adalah kendaraan yang paling tepat untuk bisa mencapai cita-cita saya. Nah, itulah yang membuat saya tetap stay di bisnis ini. Dan saya ingin melanjutkan apa yang sudah leader-leader pertama-tama lakukan ya, mengembangkan bisnis dan membuat saya menikmati yang namanya passive income. Begitu Pak Samsul. Next-nya mungkin ya Ibet. Ada lagi yang teman-teman lain? Ada next-nya ya, ada dari Keke nih. Dari Keke, oh ya. Nih, dibacain ya Pak Dimas ya. Semangat banget nih acaranya Pak Dimas. Nah, setelah saya lihat poster acara ini achievement Pak Dimas dan Budisa banyak sekali. Boleh nggak sharing cerita pada saat 2011 pertama kali menjadi MDRT itu sudah ditargetkan atau bagaimana Pak Dimas dengan Budisa? Ya, iya, silakan. jadi justru lucunya gitu. Tadi kan saya join karena mantan pacar Disa ya, jadi nggak ada plan ya.
Karena tidak ada plan. Dimas tuh join mau bantu saya mewujudkan cita-cita saya untuk dapat jalan-jalan ke luar negeri gratis gitu, ke Eropa jalan-jalannya gitu. Nah, jadi kadang-kadang ya tanpa plan kita juga bisa mencapai sesuatu ya. Kadang-kadang kita nggak harus bikin plan, bikin target, quarter 1 harus begini, quarter 2 harus begitu. Kadang-kadang nggak perlu begitu teman-teman. Kadang-kadang ya itulah kuasa Tuhan ya teman-teman ya. Kita hanya berikhtiar, coba aja, bantu istri, kok seneng ya, istri happy, segala macam ya. Akhirnya 6 bulan pertama saya capai MDRT, saya capai, mungkin kita capai top 3 nasional syariah rookie agent. Ya. Nggak ada plan-nya, siapa namanya nih? Nggak ada plan-nya, jalanin aja. Dan kebetulan memang kita tipikal orang yang memang selalu mendatangi pencari nafkah. Karena dengan pencari nafkah kita datengin, kita bisa menjual. Yang ngambil keputusan juga ya. Kita bisa sharing mengenai perencanaan keuangan keluarga. Dan biasanya bawaannya adalah anak dan istrinya akan buka polis sama kita, Mbak Keke ya. Jadi intinya, saya waktu itu 6 bulan untuk 8 keluarga, itu saya mencapai MDRT dan kita jadi top syariah nasional agent. Ya, alhamdulillah itu semua kuasa Tuhan lah. Dan usahakan juga kalau buat janji itu, ini siapa yang bakal mutusin nih gitu loh. Kita udah kita cuap-cuap, kita cerita-cerita, akhirnya yang mutusin bukan orang tersebut. Jadi kita berusaha bikin janji itu karena kita datang berpasangan, jadi kita usaha juga kita ketemu janji sama pasangannya juga teman-teman. Itu sih yang kita lakukan teman-teman. Kebanyakan seperti itu. Ya gitu ya Keke ya. Jadi nggak punya plan tuh nggak dosa juga Keke ya. Jadi kita dalam hidup nggak harus setiap punya plan juga nggak apa-apa ya. Bagus jangan juga. merasa bersalah saya nggak punya plan. Tapi lebih bagus ya kalau kita sudah punya plan. Ya kita punya tujuan ya. Jadi kita bisa kejar tujuan kita dan kita bisa breakdown ya dalam tahapan-tahapan ya. Goals itu seperti project ya. Goals itu seperti project, sesuatu yang finite pasti ya. Ada start, ada end. Nah, kita bikin goals itu jangan terlalu jauh, ada goals jangka panjang, ada goals jangka pendek. Bikinlah goals tahunan teman-teman. Apa yang mau teman-teman capai tahun ini? Bikin itu menjadi goals, ya ikat itu dengan hati. Ya, jadikan itu goals yang akan teman-teman capai. Yang tujuannya adalah pertama, bagaimana itu untuk diri kita sendiri. Kalau goals ini tercapai, apa sih impact-nya untuk diri kita sendiri? Kedua, untuk keluarga kita. Ya, apa sih impact-nya untuk keluarga kita? Ya, dan yang ketiga untuk orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita ajak ya, apa impact-nya ya. Tentunya ini akan menjadikan kita lebih bersemangat. Kalau kita bisa berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitar kita yang kita cintai teman-teman. Dan itu bisa membuat goals kita ya yang kita tancap yang kita canangkan setinggi-tingginya itu bisa kita capai ya karena kita punya inner semangat di dalam hati kita yang seakan-akan akan merasa bersalah kalau goals itu tidak kita capai ya. Jadi jangan sembarangan bikin goals lah. Kayak Caca sama Dodi kan sering banget ya ngingetin kita. Kadang sama Mas Dimas mulai deh rekrut, mulai bangun tim, mulai ini happy-nya pasti beda banget jalani bisnis ini gitu. Maka kita udah mulai dari 2 tahun yang lalu teman-teman. Kita udah coba bangun tim, nah alhamdulillah sekarang kita juga udah mulai kelihatan ya teman-teman berkembang gitu. Memang kita secara nggak langsung benar-benar happy gitu. Benar kata leader kita Caca Madodi, kita akan merasakan itu happy-nya beda gitu teman-teman. Itu goals kita sekarang salah satu seperti itu teman-teman, ingin bangun tim gitu. Ya jadi kita tim banyak. Sukses juga jangan kita sendiri. Kalau bisa kita menduplikasi sukses ke tim kita. Kita bisa ajak teman-teman kita yang kita ajak di sini menjadi saluran berkah teman-teman ya. Saya belajar dari Konardi waktu itu ya. Waduh, Konardi hebat. Halo Konardi, apa kabar? Thank you ya. Jadi kita juga dengar belajar dari Konardi. Kita, nampar kita. Wah, luar biasa. 2 minggu Riko 20 orang. Jadi balik lagi teman-teman, di sini kita ada di lingkungan ya yang tidak terbatas ilmunya ya. Kita bisa mendapatkan ini kayak ladang ilmu teman-teman. Kita belajar dari semua pihak. Tidak ada yang namanya senior, tidak ada yang lebih pinter dan segala macam ya. Saya banyak belajar ya. Teman-teman harus membuka diri dan saya juga pikir
kita berkembang di sini tidak sendirian teman-teman, banyak teman-teman yang lain juga kepingin berkembang dan banyak yang sudah sukses duluan, tinggal dicontek aja rahasia suksesnya apa sih, kenapa kok bisa sukses ya, dan kita mau belajar, insya Allah teman-teman ya, semua usaha yang kita lakukan, semua ikhtiar yang akan kita lakukan ditambah dengan doa dan tawakal kita bisa capai ya. Oke. Bagus banget ya Pak Dimas ya. Nih yang pertanyaan terakhir Pak Dimas, singkat aja. Nih yang terakhir ya teman-teman ya. Nih gimana Ibu Intan yang ada di sini? Bagaimana membuat lawan bicara kita nyaman dengan sharing yang kita sampaikan? Pak Dimas. Urusan nyaman ini urusan ini sama aja. Saya selalu berdua teman-teman kalau untuk nemuin calon nasabah, kalau ngerekrut ya. The power of couple, yaitu akan luar biasa. Ya. 1 + 1 bukan jadi 2 ya. 1 + 1 mungkin jadi 11 teman-teman. Mungkin yang di sini belum punya couple ya secepatnya punya couple. Tapi kalau belum ada couple-nya udah ada nih, tapi belum join gitu, gimana tuh? Nah, itu ada ilmunya lagi tuh Bet ya. Next sesi ya, next session ya. Ya. Oke. Makasih banyak Bu Disa atas sharingnya hari ini, luar biasa sekali ya. Yang penting temukan why-nya gitu ya Bu Disa ya. Nah, ini mungkin market kita yang begitu luas ya, jadi believe aja sama bisnis yang kita jalani sekarang gitu ya Bu Disa ya, kurang lebihnya. Dan jangan ragu-ragu, Ibet, jangan ragu-ragu kalau yang ya Pak Dimas. Sedikit lagi, jangan ragu-ragu kalau sekarang lagi ada di persimpangan jalan untuk menentukan apakah saya terus atau saya berhenti. Ya, saya adalah living proof. Ya, saya sudah menjadi bukti ya bahwa saya meninggalkan company saya dalam kondisi saya baik-baik saja. Saya bisa survive. Saya bisa survive dan saya bisa terus mencapai ya ibaratnya lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Saya tetap belajar. Iya, Dimas itu kaget juga saya waktu dia mutusin join. Berarti kan income kita jadi satu ya teman-teman. Saya sebenarnya nggak mau teman-teman. Saya lebih senang income-nya 2. Tapi akhirnya Dimas mau join sini karena Dimas bilang di sini kita harus serius. Dia udah tahu tujuan akhir seperti apa teman-teman. Jadi saya ikut dia aja. You jump, I jump. Jangan you jump, saya nggak jump. Jangan juga teman-teman. Jadi you jump, I jump. Gitu. Kalau berhasil, dua-duanya harus selaras teman-teman, seperti itu ya. Jadi income-nya berdouble-double ya, karena jam sama jam ya, beri saya. Jam-jam. Ayo teman-teman, kita jam bareng-bareng. Oke. Langsung deh. Oke, terima kasih Bu Disa dan Pak Dimas atas sharingnya. Dan kita dengerin ada sharing dari pengumuman dari BOD kita, Pak Herman. Kita sambut dengan tepuk tangan dong buat Bu Disa. Wow, luar biasa. Oke, thank you Bu Disa. Oke. Terima kasih Mas Dimas. Tepuk tangan sekali lagi buat Dimas dan kita ya. Yang sharingnya hari ini begitu luar biasa. Sama. Thank you. Contoh. Terima kasih Mas Dimas, Kak Disa, sharingnya keren. Sukses. Dahsyat sekali. Iya. Enggak sedikit. Terima kasih Kak Disa, Mas Dimas. Keren. Spotlight. Seperti spotlightnya masih Dimas. Oke, thank you Dimas sama Disa ya. Covid-21. Terima kasih. Kita hari ini dapat sharing yang luar biasa dari Dimas dan Disa ya. Salah satu contoh bagaimana orang sukses berperilaku ya, beretitude ya. Dengan background yang luar biasa, hari ini beliau sudah menunjukkan ya bisa sukses di Prudential. Tepuk tangan sekali lagi buat Dimas dan Disa ya. Nah, mau reminder buat teman-teman semua ya, kita ini ada di bisnis Prudential ya, ada di bisnis asuransi gitu ya. Hari ini, saat ini di masa-masa seperti ini ya, banyak sekali insentif-insentif, fitur-fitur yang sudah diberikan oleh Prudential buat kita semua ya, dan juga dari One Vision ya. Kita mau ingetin buat teman-teman semua ya, kalau teman-teman capai semua fitur insentif-insentif ya, kontes-kontes yang sudah disiapkan oleh One Vision maupun Prudential ya, itu bisa membawa kita ke
kesuksesan yang kita mau, teman-teman ya. Saya mau ingetin ada kontes pecah telur ya. Kita di One Vision ya. Kita di One Vision ada kontes 1 minggu 1 case ya, yang berakhir kemarin hari Jumat kemarin. Kira-kira mau diperpanjang nggak minggu ini? Mau nggak diperpanjang nggak minggu ini? Mau ya? Ya, kalau mau kita perpanjang minggu ini. Minggu ini aja ya. Minggu ini aja ya. Udah. Minggu lalu dibilang terakhir minggu kemarin doang ya. Tapi hari ini, minggu ini benar-benar minggu ini doang ya. Benar-benar minggu ini doang. Jadi karena sebenarnya kontesnya hanya untuk bulan Juni, tapi karena minggu ini masih ada bulan Juni mepetnya kita perpanjang ya. Jadi kontes pecah telur yang 1 case ya API 5 juta kita perpanjang dari One Vision, kontes officeku ya. Lalu mau ingetin juga teman-teman semua